Salam, selamat bertemu kita kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih melalui channel ini, channel Langsung Terus. Dan kali ini kita gunakan untuk memahami perikop epistel pada tanggal 15 September tahun 2024 yang kita sebut juga minggu ke-16 setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan pembahasan kita, perenungan kita bermanfaat bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Untuk memulai permenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi, memelihara dan menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku ditentukan dari Lukas 9 ayat 22 sampai ayat 27 yang oleh Lai diberi judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Mari kita baca Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu mengamalkan dan melakukan firman serta perintah Tuhan. Amin. Mengikuti tema daripada Evangelium di minggu ini, diusulkan di almanak kita juga tema daripada permenungan kita mengatakan, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Itu salah satu ayat dari Evangelium sebenarnya, yakni dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Jadi Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jawaban kita terhadap perbuatan baik itulah yang juga akan kita renungkan di sini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang muridnya memberitakan itu, masih belum waktunya. Dan Mesias yang dikatakan oleh Petrus itu dikatakan akan banyak mengalami penderitaan, menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tentu saja dikuburkan lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Tidak dikatakan di sini memang dikuburkan. Dan tidak mungkinlah dibangkitkan kalau tidak dikuburkan. Yesus sangat dikenal mereka sebagai anak manusia sesuai dengan nubuatan Daniel 7. Dan itu sama dengan Mesias yang dari Allah, bukan Mesias yang diangkat oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Sangat berbeda itu. Karena Mesias ini adalah Mesias dari Allah, dan di dalam diri Mesias ini ada rencana Allah yang sangat agung, yakni menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa dan memberikan kepada manusia kehidupan baru dan manusia menjadi ciptaan baru. Dan dia jalan yang ditempuhnya bukan jalan yang diangan-angankan oleh para ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua orang Israel, melainkan memenuhi panggilannya sesuai dengan nubuatan Nabi Deutero Yesaya pasal 53, yakni menanggung banyak penderitaan. Pemberitaan pertama ini memang sangat tidak masuk akal karena sejak Yesus bekerja memanggil murid-muridnya, Yesus selalu menang menghadapi segala tantangan yang dihadapinya. Tetapi mereka terkejut sekarang bahwa Yesus kalau menanggung banyak penderitaan berarti dia dikalahkan dan ditolak, tidak diakui karena tidak dari mereka. Ya. Bahkan dibunuh. Memenuhi apa yang dikatakan oleh Ulangan 26 itu, disalibkan. Yesus dituduh sebagai pemfitnah Tuhan, ya, karena menyamakan dirinya dengan anak Allah, bahkan menyamakan dirinya dengan Allah katanya. Sehingga ada alasan imam besar Yerusalem bersama pasukannya, tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk mengadukan kepada penguasa Romawi dan menangkapnya serta menghukumnya sebagai pengkhianat, penghina Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tentu saja mendengar berita ini karena baru pertama kali dikatakan Yesus, para muridnya sangat terkejut. Sangat-sangat terkejut dan tidak sangat memahami. Lalu di kesempatan lain, Petrus mengatakan agar hal itu tidak terjadi kepada Yesus Kristus. Tapi Yesus menghardiknya sebagai pasukan iblis karena tidak tahu. Kita pun kalau tidak tahu pemberitaan Yesus bahwa dia harus menderita untuk menanggung banyak penderitaan demi keselamatan dan penghapusan dosa umat manusia, dan kita tidak rela melihat Yesus seperti itu, bahkan mengatakan Yesus tidak disalibkan, dia keluar dari penangkapan orang Romawi dan lari entah kemana, dan itu sebenarnya adalah orang yang mengatakan demikian menjadi pasukan iblis. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tentu saja murid diharapkan melihat apa yang dibuatkan oleh Yesus, diramalkan apa yang terjadi tentang dirinya. Namun Yesus yang paling penting baginya mengingatkan murid-muridnya tentang mengikut dia. Yakni pertama, para murid itu, para pengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut dia. Ya. Tentu saja salib mana yang harus dipikul oleh muridnya. Kalau menyangkal diri tentu saja sudah tahu itu. Kalau kita mengasihi Tuhan,
kita membuang kesombongan kita. Kalau kita membuang sesama manusia, kita membuang kenakalan kita, kejelekan pikiran kita dan kesombongan kita terhadap sesama manusia. Pada Tuhan dan kepada sama manusia kita merendahkan diri. Itu artinya menyangkal diri, ya. Dan salib mana yang harus dipikul Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ya, orang yang menghina Tuhan, yang mengkhianati Tuhan, yang memfitnah Tuhan harus dihukum mati, digantung, kata hukum Musa. Menurut orang Romawi, salib itu adalah hukuman terhadap penjahat-penjahat besar. Ya. Dan Yesus memang disalibkan. Apakah salib seperti yang ada di Golgota yang harus dipikul oleh para pengikut Yesus dalam hidupnya sehari-hari? Tentu saja tidak. Apakah salib seperti yang dipikul atau yang ditimpakan kepada Petrus dan Paulus yang harus dipikul orang Kristen? Sama sekali tidak. Ada pengharapan orang di luar kekristenan bahwa Yesus Kristus datang adalah untuk meremukkan salib, sehingga salib dihapuskan. Dan konotasi pemikiran mereka bahwa salib di hubungan gereja itu di mana-mana dihapuskan. Itu menjadi pemahaman yang salah sama sekali. Salib yang dikenakan kepada Yesus di Bukit Golgota, yang dikenakan kepada Rasul Paulus dan Rasul Petrus, yang dikenakan atau kepada penjahat-penjahat sebelah kiri kanan Tuhan Yesus Kristus waktu disalib itu, telah dihapus oleh Tuhan Yesus dari kehidupan manusia, walaupun agak lama realisasinya sampai hapus betul-betul seperti sekarang. Dan tidak ada lagi hukuman salib seperti itu dilakukan oleh manusia yang berharap di zaman modern, mulai dari zaman setelah kekristenan berjaya di dunia ini. Kaisar Konstantinus sendiri, walaupun dia paling berkuasa pada tahun 300-an sampai 400, sama sekali tidak menerapkan hukum salib lagi untuk menghakimi orang atau menghukum orang. Dan salib seperti itu tidak boleh lagi diberlakukan, dan kedatangan Yesus yang pertama itu menghapus salib seperti itu. Dan salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus adalah salib keselamatan, di mana di sana dari tubuhnya tercurah darah dan air, yaitu darah penebus dosa dan air penyucian yang menghapus dosa umat manusia. Itu sangat penting kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi salib yang dikatakan Yesus untuk dipikul oleh para pengikutnya setiap hari adalah salib seperti yang ditegakkan oleh umat Kristen sedunia, tidak memandang bulu dari sekte mana sekarang ini, yakni yang menunjukkan kasih Allah terhadap umat manusia yang vertikal itu, dan kasih manusia terhadap Tuhan, ya, dan kasih manusia terhadap sesamanya di kiri kanan. Dan itulah salib yang harus dipikul oleh setiap pengikut Yesus Kristus sekarang ini. Dan untuk memikul itu tentu saja harus terjadi penyangkalan diri. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, seperti saya katakan, kita harus menyangkal semua kesombongan kita, dan kita harus tunduk dan berada dalam kerendahan hati, menyembah Tuhan Yesus dan berbakti kepadanya. Dan apabila perlu dalam baktinya kepada Tuhan, nyawanya dituntut dan dia tidak keberatan sampai kehilangan nyawa demi kasihnya kepada Tuhan. Kemudian kasih kepada sama manusia itu juga adalah penyangkalan diri. Kita tidak menganggarkan diri kita kepada orang lain, kita tidak menganggap jago di hadapan orang lain, tetapi kita melayani orang lain. Dan kita mengosongkan diri, merendahkan hati, berjabatan tangan, merangkul orang-orang lain di kiri kanan. Dan itulah sebenarnya
yang tidak mengasihi diri sendiri tapi mengasihi orang lain. Dengan demikian hukum kasih itu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia adalah salib itu sendiri. Dan di dalam pelaksanaan hukum kasih yang menjadi salib yang kita pikul setiap hari itulah kita menunjukkan bahwa kita tidak menyelamatkan nyawa kita dan menyerahkan nyawa kita bagi orang lain dan juga bagi Tuhan. Kita serahkan itu sehingga kita tidak kehilangan nyawa kita, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Itulah pengikutan kita terhadap Tuhan, bahwa Yesus yang disalibkan itu menjadi contoh kasih Tuhan Allah kepada manusia, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberi anaknya yang tunggal sampai mati di kayu salib, ya, untuk keselamatan umat manusia. Tentu saja dalam memikul salib itulah maka kita tidak menjadi pelit terhadap sesama. Karena untuk apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini dengan kepilitan kita tanpa membuat apa yang kita miliki, termasuk nyawa kita, demi Tuhan dan demi sesama kita. Untuk apa itu ada sama kita kalau memang jadi tidak berguna atau berguna untuk diri kita sendiri? Ya. Kalau kita gunakan apa yang kita miliki, nyawa kita, apa yang kita miliki hanya untuk diri kita sendiri, ya tentu saja kita rugi di sana. Dengan sendirinya lah itu kita rugi. Karena apa? Kita terisolasi dengan sesama manusia kita dan kita dibelakangi oleh Tuhan. Rugilah itu. Dan siapa yang dibelakangi oleh Tuhan dan ditolak oleh Tuhan, yaitu adalah manusia-manusia yang akan binasa, bahkan dimasukkan ke neraka nantinya. Oleh karena itu, kita harus berani, walaupun tampaknya penyerahan diri kita mematuhi perintah Tuhan seolah-olah sangat hina, ya, kita tidak perlu malu, ya. Sebenarnya, misalnya, walaupun kita sebagai pejabat tinggi yang sangat, atau seorang kaya yang sangat besar, tapi kita mau duduk bersama dengan para gembel, makan bersama dengan gembel, dengan para gelandangan, dan kita perhatikan mereka, kehidupan mereka itu, sehingga mereka menikmati hidup ini walaupun masih tidak seperti kita menikmati enaknya hidup, tapi mereka bisa merasakan kehadiran orang-orang Kristen yang berjabatan tinggi dan orang-orang yang berada. Itu namanya tidak malu kepada Kristus. Ya. Siapa yang malu adalah yang tidak mau berbuat apa-apa terhadap sesamanya manusia karena melihat kelasnya atau kastanya atau apanya itu. Malulah namanya itu. Sehingga Tuhan Yesus juga tidak mau berjabatan tangan dengannya dan tidak mau bersahabat dengannya. Tuhan Yesus sendiri akan malu terhadap orang seperti itu. Kalau Tuhan sendiri malu melihat kita, ya tentu saja ia akan membuang kita. Ya. Kalau dia datang dalam kemuliaannya, kita tidak mampu untuk menyambut kemuliaan Tuhan. Dan kita dengan sendirinya akan menjauh dari kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita sudah menjauh dari kemuliaan Tuhan, kita tidak bersama dengan kemuliaan di surga kelak. Kita tidak menjadi sama berada di surga bersama malaikat-malaikat Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berani bersama orang-orang rendah, bersama orang-orang miskin, bersama orang-orang yang orang-orang apa. Kita peduli dengan mereka, karena Tuhan juga peduli dengan kita, sehingga kita mempunyai nyawa, mempunyai apa yang kita miliki, walaupun hanya sedikit, tetapi kita bisa berbagi kepada orang lain kok. Itu yang paling berharga, karena
kebersamaan kita dengan orang-orang yang hina dina, yang berkekurangan di dunia ini sangat membanggakan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dalam pengabdian kita tentu saja ya kita harus perhatikan keberadaan negara, keberadaan kampung, keberadaan lingkungan demi terlaksananya kasih Kristus kepada sesama manusia. Karena kalau kacau ekonomi, kacau keamanan, kacau semua, kita tidak mungkin untuk melakukan kasih itu dengan baik terhadap sesama dan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus juga bekerja untuk membuat suasana baik sehingga pelayanan sosial, kepedulian terhadap orang-orang lain juga dapat dilaksanakan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan mengatakan, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Rumusan ini agak berbeda dengan di kitab Matius, Markus di sana. Kalau kita lihat di sana di dalam misalnya dalam Matius 16 ayat 28 ya, agak berbeda rumusannya di sana. Matius 16 ayat 28 kita baca misalnya mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ya, berarti di parusia lah itu, kira-kira di akhir zaman kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi di dalam Markus 8 ya, di dalam Markus 8 ayat 9 ayat 1 ya, Markus 8 atau Markus 9 ayat 1 dikatakan di sana begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Jadi rumusan Matius itu mengatakan tentang parusia, tentang kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi rumusan Markus dan Lukas ini menyatakan tentang kedatangan kerajaan Allah di dunia ini. Dan itu benar, bahwa kedatangan kerajaan Allah di dunia ini dapat dilihat oleh orang-orang yang mendengar, yang berada bersama Yesus dan yang mendengar apa yang dikatakannya waktu itu. Karena kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menegakkan kerajaan Allah yang datang di dunia ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Matius itu, ya kapan datang Yesus mengadakan parusia, ya parusia masa kini lah maksudnya itu. Pada waktu itu bisa terjadi, tetapi kesempurnaannya di akhir zaman kelak. Namun apa yang dikatakan Lukas di ayat 27 ini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pastilah ada orang yang tidak akan mati sebelum dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup di sana di dunia ini, kamu tentu saja tidak mati. Dan kalau sudah mati nantinya, masuk dalam kerajaan Allah yang kekal di surga kelak, dan dalam penghakiman kita akan dianugerahi kehidupan yang kekal, firdaus surgawi yang di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Apabila Yesus memberitahu penderitaannya kepada kita, kita diingatkan untuk ikut menderita demi kemaslahatan umat manusia, demi keagungan Tuhan. Semuanya terjadi dalam kerendahan hati dan pengabdian. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami pada kesempatan ini. Kiranya kami juga dapat memikul salib kami setiap hari, yakni mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dengan segenap nyawa kami, dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, serta melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kami inginkan juga dilakukan orang lain kepada kami, sehingga pengabdian kami tidak sia-sia. Tuhan, kami serahkan perjalanan bangsa kami, perjalanan negara kami. Lindungilah semua Tuhan, dapat berjalan sebagaimana Engkau inginkan dalam perdamaian, dalam damai sejahtera,
menuju masyarakat adil dan makmur, dan semua dapat bersuka cita demi memenuhi harapan yang telah Kau dasarkan di negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan atas keselamatan paus kami yang datang melawat ke Indonesia, yang menyerukan kasih sayang dan juga perdamaian di seluruh umat yang berbeda agama, berbeda etnis, berbeda budaya di negara yang sangat majemuk seperti di Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.